Muhammadin. Saya membaca sejarah dua orang manusia di bumi ini. Dua-duanya berkebangsaan Prancis. Yang satu namanya adalah Masoch, nulisnya M-A-S-O-C-H, Masoch. Akan dimaafkan oleh orang Prancis kalau saya menyebutnya tidak seperti yang mereka lafalkan. Yang kedua De Sade, jadi De Sade. Ternyata dua orang ini telah menjadi sebuah simbol. Kalau sekarang di dunia psikologi itu ada yang namanya masochis. Jadi masochis itu adalah orang-orang yang suka menindas dirinya sendiri. Ada juga namanya sadism, sadis. Nah itu dari De Sade tadi. Yaitu orang-orang yang suka menindas orang lain. Jadi yang suka menindas dirinya sendiri sering disebut masochis. Yang suka menindas orang lain disebut sadism, sadis. Ternyata sejarah kedua orang ini luar biasa. Jadi De Sade ini seorang bangsawan yang uangnya tidak berseri, yang kekayaannya luar biasa. Dan kesenangan dia itu adalah wanita. Saya menyebut wanita ya, bukan perempuan. Karena wanita dan perempuan itu beda. Wanita itu bukan asli bahasa Indonesia. Itu dari kata vanic, itu bahasa Itali sebetulnya. Jadi vanic itu sesuatu yang menggiurkan. Kalau perempuan itu asli bahasa kita, bahasa Nusantara. Dari empu yang dipertuan, maka disebut perempuan. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu yang sebelah kanan saya ini, jangan mau disebut wanita. Tapi maunya harusnya disebut perempuan. Kan itu asli bahasa Nusantara. Apalagi dipanggil cewek. Enggak jelas tuh bahasa. Anak-anak kita kan sudah rusak bahasanya. Bahkan di suatu saat di sebuah forum ilmiah, saya mengkritisi seseorang yang sedang berbicara menyampaikan hasil suatu riset, tetapi dia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan saya kritisi saat itu, dan alhamdulillah saya dibenci oleh banyak orang. Cuma karena saya menyampaikan kritik, mohon digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sekarang di dunia pendidikan pun, makanya saya nggak mau datang ke sekolah menilai guru yang sedang praktek mengajar. Karena kalau saya datang ke sekolah itu pasti nggak lulus. Daripada semua gak lulus kan lebih bagus saya gak usah datang ke sekolah. Karena dari sejak awal bicara di depan murid itu bicaranya sendiri sudah tidak jelas. Diomongin kan gak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada itu adalah dibicarakan. Ibu hari ini mau ngomongin, udah jelas nggak lulus kalau di saya. Jadi belum ke konten itu, baru di permukaan. Karena kita ini sudah sangat terbiasa berbicara itu ya tidak jelas, tapi ingin orang lain memahami kita. Itu ego namanya itu. Jadi kembali lagi kepada cerita De Sade tadi. Dia sangat menyukai wanita.
Jadi tidak ada ya PTS, yang ada tuh WTS. Tidak ada perempuan tunasusila, yang ada adalah wanita tunasusila. Saya kira ada alasan itu. Karena perempuan tidak mungkin tunasusila. Empuknya yang dipertuan kok. Gitu. Nah dia itu baru bisa, mohon maaf ini, baru bisa melakukan hubungan dengan pasangannya kalau pasangannya itu menderita, menjerit-jerit kesakitan. Oleh karena itu, maka di kamarnya itu banyak sekali disediakan peralatan-peralatan untuk menyakiti pasangannya. Ya, karena sadis pada orang lain, makanya desade ini dijadikan simbol untuk manusia yang sering menindas orang lain. Nah, kira-kira ceritanya sama dengan masochis. Cuman kalau masochis itu adalah orang yang suka menindas dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita suka menindas diri kita sendiri? Pasti kalau belum dijelaskan, awas, bukan dijelasin. Kalau belum dijelaskan, itu pasti belum ada yang merespon pertanyaan saya ini. Apalagi kalau ditanya, ada nggak yang suka menindas orang lain? Kalau belum dijelaskan, biasanya belum ada jawaban. Jadi sebelum masuk ke sini, tadi ada anak tuh, ya, Devin namanya. Kata ibunya, ayah, ini Devin nggak mau sekolah. Jadi saya peluk anak ini tadi, udah nggak usah sekolah. Senang sekali. Tuh kan, kata ayah juga, nggak usah sekolah. Anak nggak mau sekolah, dipaksa harus sekolah. Karena orang tua berpikir sekolah lebih baik dari tidak sekolah. Karena orang tuanya sudah punya paradigma di otaknya yang keliru. Seakan-akan sekolah itu segalanya. Sehingga ketika anak ini dipaksa harus sekolah, padahal tidak mau sekolah, itu sudah menindas anak. Ini sadisme. Ini perilakunya sama dengan desade dalam versi yang berbeda itu. Saya ahli pendidikan, kok saya bisa mengatakan begitu pada anak ini? Saya peluk, udah nggak usah sekolah. Seneng. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan. Itulah kenapa kurikulum baru sekarang dibuat menjadi kurikulum merdeka. Karena tidak boleh lagi ada penindasan di dunia pendidikan. Apalagi ada hukuman bagi anak. Gak boleh lagi. Hukuman itu kegelapan. Kalau kegelapan dilawan dengan kegelapan, anak melakukan sesuatu yang disebut salah oleh guru, itu sudah kegelapan. Guru menghukum anak, ngasih kegelapan baru. Gak cocok dengan definisi guru. Sedangkan gunya sendiri itu kan artinya kegelapan. Ru itu artinya cahaya. Jadi guru itu dari bahasa Sanskerta. Gu itu darkness. Sedangkan ru itu light, cahaya. Jadi guru itu orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Karena tidak bisa kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan tidak bisa diusir. Tidak bisa diusir. Ruang ini gelap, mau diusir nggak bisa. Hadirkan saja cahaya, sekejap ruangan ini akan berubah dari gelap menjadi terang. Tetapi tentu saja dalam proses ketika anak dibilang, sudah kalau nggak mau sekolah, nggak usah sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan pentingnya sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan kepada dia atau membuktikan kepada dia bahwa sekolah itu penting.
Jadi tidak cukup sampai di situ. Atau setidak-tidaknya mencari alasan kenapa dia tidak mau sekolah. Nah, kadang-kadang orang tua karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan, lalu memaksa anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Terkadang anak-anak tidak pernah diselidiki dia punya alasan apa sehingga tidak mau sekolah. Maaf ya, sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Sholat. Ya anak-anak gak mau sholat. Kalian juga seusia anak itu dulu gak sholat. Ya sekarang aja kalian sholat karena sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati. Kan motivasi sholatnya juga karena pengen surga, takut neraka kan. Bukan karena tertarik dengan sholat, bukan karena ingin sholat, bukan karena sudah berhasil merasakan nikmatnya sholat. Kan sebetulnya itu juga penindasan dalam level yang kecil. Jadi harusnya kita selidiki, coba anak kita diajak makan di restoran. Di restoran yang makanannya kesukaan dia. Coba lihat. Begitu ditanya, nanti kita ke restoran ya. Restoran mana? Oh, restoran yang di situ, yang makanannya banyak kesukaan kamu. Oh, hore. Itu. Kenapa dia bilang hore? Kenapa dia tertarik? Karena dia punya pengalaman makan di restoran itu dengan makanan yang dia pesan, dia merasakan kenikmatan, enaknya makan di situ. Kan sangat berbeda kalau diajak ke restoran lain yang pernah mengalami, ya dia makan di situ. Tetapi makanannya tidak enak. Diajak ke situ paling dulu juga. Beda. Kan cara dia berekspresi beda. Betul apa tidak? Nah, kenapa dia diajak sholat tidak berekspresi? Karena kita juga tidak pernah berusaha mengajarkan gimana dia supaya tertarik pada sholat. Paling sekedar dijelaskan bahwa sholat itu kewajiban. Padahal wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Kan dua-duanya juga, mohon maaf, itu kan sebetulnya motivasi yang paling rendah. Pernah gak kita mengajarkan kepada anak bahwa sholat itu adalah kebutuhan? Pernah gak mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah karena Allah cinta pada kita, maka kita juga cinta kepada Allah. Mengembalikan cinta Allah kepada kita. Pernah gak mengajarkan itu? Gak pernah. Terminologi yang dibangun selalu aja wajib dilaksanakan dapat surga, tidak dilaksanakan dapat neraka. Itu saja yang terus menerus kita bicarakan. Dan itu menjadi paradigma bagi anak. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ada orang yang berkata kepada saya, kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya, jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rib. Tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami. Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya.
Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya. Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya, secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin, dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian kan punya pengalaman, betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri. Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri. Bukan orang lain harus menjadi dia. Gitu. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik. Dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas nak, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Karena apa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri. Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu.
tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu, yang ini dipandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar, dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar, karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik, mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita seorang tokoh, ini seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi, pernah dengar nggak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya. Orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar.